Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya, orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya hendaklah dia membaca Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Yang dimaksud ini menurut ilmu tajwidnya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar, tidak mau mempelajari ilmu tajwid ini, ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ustaz Muhammad Syarwini Syotang dalam materi ilmu tajwid. Kita masih di pelajaran ketiga, episode yang ke-11, yaitu membahas tentang idgham mutajanisain. Mari sama-sama kita dengarkan. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih di pelajaran ketiga, episode yang ke-11, yaitu pembahasan tentang idgham mutajanisain. Apa itu idgham mutajanisain? Pengertiannya adalah bertemunya dua huruf yang sejenis, yaitu yang sama makhrajnya atau tempat keluar hurufnya dan berbeda sifat hurufnya. Sekali lagi, pengertian idgham mutajanisain adalah bertemunya dua huruf yang sejenis, yaitu sama makhrajnya dan berbeda sifat hurufnya. Huruf yang pertama berbaris sukun, sedangkan huruf yang kedua berharokat atau berbaris. Cara membaca idgham mutajanisain ini adalah idkhalul harfil awal, yaitu memasukkan huruf yang pertama yang berbaris sukun, fil harfis tsani, kepada huruf yang kedua yang berharokat, bihaitsu yashirani harfan musyaddada, sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid dan tidak disertai dengan dengung kecuali huruf mim dan nun. Sekali lagi, cara membaca idgham mutajanisain adalah idkhalul harfil awal, memasukkan huruf yang pertama yang berbaris sukun, fil harfis tsani, kepada huruf yang kedua atau yang berharokat, bihaitsu yashirani harfan musyaddadan, sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid dan tidak disertai dengan dengung kecuali huruf mim dan huruf nun. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf yang sejenis yang sama makhrajnya walaupun berbeda sifat hurufnya, diantaranya ada huruf dal, ada huruf ta, huruf to, kemudian huruf sa, zal, zo, ba, dan mim. Contoh dal, huruf ta, dan huruf to ini itu kita ambil dari Quran surah 109 Al-Kafirun ayat 4. Pada Quran surah Al-Kafirun ayat 4 ini terdapat kalimat wala ana abidum ma abattum. Sekali lagi, wala ana abidum ma abattum. Pada kalimat ini terdapat huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifat hurufnya, yaitu huruf dal bertemu dengan huruf ta. Huruf dal ini berbaris sukun, sedangkan huruf ta-nya berbaris tasdid dan dhamma. Maka ini adalah hukumnya idgham mutajanisain. Bagaimana cara membaca idgham mutajanisain dalam kalimat ini? Yaitu memasukkan huruf dal, huruf yang pertama ini, kepada huruf sesudahnya, yaitu huruf ta, dan membaca huruf ta ini seolah-olah bertasdid. Sekali lagi, memasukkan huruf dal
yang berbaris sukun ini kepada huruf yang kedua yaitu huruf ta, dan membaca huruf ta ini seolah-olah bertasdid atau menjadi bertasdid. Mari sama-sama kita praktikkan cara membaca untuk kalimat ini. Wala ana abidum ma abattum. Sekali lagi, wala ana abidum ma abattum. Dan Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada huruf ta berbaris sukun bertemu dengan huruf dal. Ini kita ambil dari Quran surah yang ke-10, surah Yunus ayat 89. Pada Quran surah Yunus ayat 89 ini itu terdapat kalimat qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sekali lagi, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Pada kalimat ini ada huruf yang sama makhraj dan sifat hurufnya berbeda, yaitu huruf ta bertemu dengan huruf dal. Huruf ta-nya berbaris sukun, sedangkan huruf dalnya berbaris tasdid dan fathah. Maka ini hukumnya idgham mutajanisain. Bagaimana cara membaca idgham mutajanisain ini? Yaitu memasukkan huruf yang pertama, huruf ta yang berbaris sukun ini kepada huruf yang kedua yaitu huruf dal, dan membaca huruf dal ini seolah-olah bertasdid. Mari sama-sama kita praktikkan cara membacanya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sekali lagi, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Jadi masuk huruf tanya kepada huruf dal. Jadi jangan ada lagi nampak bacaan huruf tanya tetapi dia masuk kepada huruf dal. Dan Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh yang ketiga untuk huruf dal, ta dan huruf ta ini itu kita ambil dari Quran surah 61, surah As-Saff ayat 14. Pada Quran surah As-Saff ayat 14 ini terdapat kalimat fa'amanat ta'ifatum mim bani Israil. Sekali lagi, fa'amanat ta'ifatum mim bani Israil. Pada kalimat ini ada huruf yang sama makhraj tetapi berbeda sifat huruf, yaitu huruf ta dengan huruf ta. Huruf ta ini berbaris sukun bertemu dengan huruf ta yang berbaris tasdid dan fathah. Maka ini hukumnya idgham mutajanisaini. Bagaimana cara membaca idgham mutajanisain ini? Yaitu memasukkan huruf yang pertama ini, huruf ta yang berbaris sukun ini kepada huruf yang kedua yaitu huruf ta yang berbaris tasdid dan fathah ini, dan membaca huruf ta ini seolah-olah bertasdid. Jadi mari sama-sama kita bacakan fa'amanat ta'ifatum min bani Israil. Sekali lagi, fa'amanat ta'ifatum min bani Israil. Jadi tidak ada kedengaran lagi huruf tanya, tetapi dia masuk kepada huruf ta. Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada huruf selanjutnya yang sama makhrajnya walaupun berbeda sifat hurufnya, yaitu huruf sa, dal, dan huruf za. Untuk huruf ini kita ambil contohnya dari Quran surah yang ke-7,
Al-A'raf ayat 176. Pada kalimat di Quran surah Al-A'raf ayat 176 ini terdapat autat rukhu yalhas jalika masalul qaum. Sekali lagi, autat rukhu yalhas jalika masalul qaum. Pada kalimat ini terdapat atau bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya walaupun berbeda sifat hurufnya, yaitu huruf sa dan huruf zal. Huruf sa-nya ini berbaris sukun, sedangkan huruf zal-nya berbaris tasdid dan fathah. Maka ini hukumnya idgham mutajanisaini. Bagaimana cara membaca idgham mutajanisain ini? Tadi sudah sama-sama kita sampaikan, memasukkan huruf yang pertama ini, huruf sa ini yang berbaris sukun ini kepada huruf yang kedua yaitu huruf zal, dan membaca huruf zal ini seolah-olah bertasdid. Jadi masuk sa-nya kepada huruf zal, tidak ada lagi kedengaran bunyi sa-nya, tetapi dia harus huruf zal tadi. Mari sama-sama kita praktekkan cara membacanya. Autat rukhu yalhadzalika masalul qaum. Sekali lagi, autat rukhu yalhadzalika masalul qaum. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah. Kemudian contoh yang kedua, itu ada huruf zal bertemu dengan huruf za. Nah, pada kalimat ini kita ambil dari Quran surah 43, surah Al-Zukhruf ayat 39. Di sini ada huruf zal bertemu dengan huruf za. Zalnya berbaris sukun, sedangkan huruf za-nya berbaris tasdid dan fathah. Maka ini contoh hukum idgham mutajanisain. Bagaimana cara membaca idgham mutajanisain ini? Memasukkan huruf yang pertama, huruf zal ini yang berbaris sukun, kepada huruf yang kedua yaitu huruf za ini yang berbaris tasdid dan fathah ini, dan membaca huruf za ini seolah-olah bertasdid. Mari sama-sama kita bacakan cara membaca idgham mutajanisain di sini. Idzalamtum annakum fil adab. Sekali lagi, idzalamtum annakum fil adab. Jadi masuk huruf zalnya kepada huruf za-nya. Jadi jangan kedengaran huruf zalnya, tetapi huruf za. Idzalamtum. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu huruf yang sama makhraj, berbeda sifat hurufnya, yaitu huruf ba dan huruf mim. Untuk huruf ba dan huruf mim ini kita ambil contoh dari Quran surah yang ke-11, surah Hud ayat 42. Di sini ada kalimat ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Sekali lagi, ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ini contoh tulisannya. Namun di sini ada bertemu dua huruf yang sama makhraj walaupun berbeda sifat hurufnya, yaitu huruf ba dan huruf mim. Ini sama makhrajnya, tempat keluar hurufnya sama-sama di dua bibir. Untuk ini ya, maka hukumnya adalah idgham mutajanisain. Bertemunya dua huruf yang sama makhraj, berbeda sifat hurufnya. Huruf yang pertama ba berbaris sukun bertemu dengan huruf mim, ya, yang kedua yang berbaris tasdid dan berbaris fathah. Maka ini hukumnya idgham mutajanisain. Namun untuk huruf mim ini karena dia al-khaisum, berasal dari rongga hidung, maka harus didengungkan. Sifat huruf mim adalah didengungkan. Kalau untuk yang lain, huruf dal, ta, qa, sa, dal, za ini tidak berdengung. Namun untuk ba dan mim ini maka didengungkan. Jadi bagaimana cara membaca idgham mutajanisain ini? Memasukkan huruf yang pertama, huruf ba ini yang berbaris sukun, kepada huruf yang kedua yaitu mim yang berbaris tasdid dan fathah ini,
dan membaca huruf mim ini, jadi tidak lagi kedengaran banyak, tapi membaca huruf mim ini seolah-olah bertasdid, karena mim sifat hurufnya tadi itu dari hidung, maka dia harus didengungkan. Mari sama-sama kita praktekkan cara membaca idgham mutajanisain ini. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Sekali lagi, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini contoh huruf to yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini kita ambil dari Quran surah kelima, surah Al-Maidah ayat 28. Jadi kalau pada kalimat ini itu terdapat huruf yang sama makhraj, berbeda sifat hurufnya. Yang pertama huruf to yang berbaris sukun bertemu dengan huruf ta yang berbaris fathah. Maka ini juga hukumnya idgham mutajanisain. Bagaimana cara membaca idgham mutajanisain ini? Maka cara membacanya memasukkan huruf pertama yaitu huruf to yang berbaris sukun ini kepada huruf kedua yaitu huruf ta, dan membaca huruf kedua ini, huruf ta ini seolah-olah bertasdid. Ya, di sini ada dua pendapat, bisa dibaca dengan idgham kamil, memasukkan tadi dengan yang sempurna, bisa juga dia idgham nakis, yaitu sifat huruf to-nya boleh diperdengarkan, tetapi tidak boleh dia membaca dengan qalqalah, tetapi ada sedikit dia diperdengarkan huruf to-nya. Jadi ada dua cara membaca ini, tapi lebih dominan kita membacanya idgham kamil, yaitu memasukkan dengan sempurna. Nah, ini bagaimana cara membaca ini? Memasukkan tadi huruf to yang bersukun kepada huruf kedua huruf ta dan membacanya seolah-olah bertasdid. Mari sama-sama kita bacakan. La im basatta ilayya yadak. Nah, itu tadi dia masih ada kedengaran huruf to. Itu pendapat yang pertama, idgham nakis, memasukkannya dengan tidak sempurna. Jadi masih ada kedengaran huruf to-nya, tapi tidak boleh diqalqalahkan. La im basatta ilayya yadak. Nah, ini ada contoh yang kedua membaca dengan idgham kamil, yaitu langsung sempurna huruf ta-nya, tidak ada lagi kedengaran huruf to-nya. La im basatta ilayya yadak. Jadi untuk yang kedua ini lebih dominan pendapatnya, ya, lebih banyak berpendapat membacanya dengan idgham kamil, yaitu memasukkan huruf to kepada huruf ta. Jadi tidak ada kedengaran lagi huruf to-nya, tetapi dibaca dengan huruf ta yang bertasdid. Sekali lagi kita bacakan. La im basatta ilayya yadak. Mari sama-sama kita bacakan sekali lagi. La im basatta ilayya yadak. Dan Anda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan tentang materi idgham mutajanisain ini di episode yang ke-11. Dengan berakhirnya episode ke-11 ini, maka al-ahkamul idgham wa aqsamuhu, macam-macam idgham, yaitu dan macam-macam idgham tadi ini sudah selesai kita sampaikan. Itu yang pertama idgham mutamatsilain, idgham yang ini bertemunya dua huruf yang semisal, yaitu sama makhrajnya dan sama sifat hurufnya. Kemudian yang kedua idgham mutaqaribain, idgham yaitu yang berdekatan makhraj dan sifat hurufnya. Dan yang ketiga ini yang terakhir idgham mutajanisain, yaitu idgham yang sejenis, yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya akan tetapi berbeda sifat hurufnya.
Insyaallah mudah-mudahan dengan penyampaian materi di idgham ini insyaallah bertambah pengetahuan kita dan akan menjadi lebih baik tilawah Al-Qur'an kita untuk kedepannya. Demikian, sampai bertemu kita di episode berikutnya. Ananda sekalian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi sudah sama-sama kita dengarkan pembahasan tentang idgham mutajanisain. Insyaallah mudah-mudahan dengan materi yang diberikan ini semakin menambah ilmu kita dan semakin kita bisa merubah tilawah Al-Quran kita menjadi yang lebih baik lagi. Sampai bertemu kembali di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.